Pertama dulu, apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia di kelas? Terima kasih karena Ibu sudah kenal ya. Pasti sudah berkenal. Jadi saya juga ingin perkenalkan diri. Saya Ibu Imam Pratasana, biasa disapa Ibu Sari. Saya mengajar di SD Pokok, khususnya di kelas 2 pada tahun pelajaran sekarang. Jadi Kakak Astin, ada beberapa kendala yang saya hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas, terutama untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, ketidaksiapan anak-anak dalam hal ini memiliki pengetahuan awal yang minim, yang seharusnya pada saat kelas 2 anak-anak sudah harus bisa membaca lancar. Tapi kendala yang saya temukan, lebih dari 50% anak-anak itu masih belajar membaca meja, bahkan masih beberapa, ada 2 anak yang belum mengenal huruf secara lengkap, abjad secara lengkap. Dan selanjutnya kendala yang kedua itu anak-anak kurang antusias atau memiliki konsentrasi yang rendah ketika dilaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Mungkin karena yang pertama, dari segi saya sebagai penyiap materi atau fasilitatornya, saya mungkin belum menggunakan media-media belajar yang beragam. Yang notabene kelas 2 kan wajib mempelajari segala sesuatu itu harus menggunakan media konkret terlebih dahulu. Mereka itu kadang tidak bisa konsentrasi ketika kita hanya berceramah. Contohnya ketika kita menyediakan sebuah bacaan singkat, untuk menarik perhatian mereka harus diberikan gambar yang berwarna ataupun huruf-huruf yang mencolok seperti itu. Dan Ibu terima kasih atas jawaban nomor 1. Yang kedua, Ibu, aspek pembelajaran apa? Aspek pembelajaran bahasa Indonesia apa yang paling sering aspek pembelajaran bahasa Indonesia apa yang paling menimbulkan kesulitan bagi peserta didik? Misalnya Ibu membaca, menulis, berbicara, atau menyimak. Baik, Kakak Astin, dari 4 keterampilan dasar berbahasa Indonesia di SD, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Di sini setiap aspek itu, kalau siswa saya di kelas 2 itu semuanya memiliki kendala, Jadi, tapi kendala yang paling besar bagi saya sebagai guru kelas 2 adalah membaca, karena tahap awal membaca adalah bagaimana ketika nanti anak bisa berbicara dengan baik, ketika dia sudah memahami bacaan dengan baik, seperti itu. Jadi urutan pertamanya membaca, habis itu mendengarkan juga mereka ketika kita membahas materi hanya secara ceramah tanpa diikuti alat bantu, misalnya menggunakan PowerPoint, menggunakan LCD atau speaker contohnya, berarti konsentrasinya itu cepat sekali berubah. Itu untuk membaca dan mendengarkan. Habis itu menulis, masih terlalu banyak siswa kelas 2 juga yang menulis belum terlalu bagus, karena yang pertama mungkin karena motorik halusnya belum terlalu terlatih dengan baik, sehingga menimbulkan kelambanan, lambat menulis. Habis itu ketidaktepatan menulis huruf ataupun angka. Dan yang ketiga penempatan huruf kapital secara salah. Kadang mereka menempatkan huruf kapitalnya di tengah, saat nama orang mereka tulis menggunakan huruf kecil dan sebagainya. Seperti itu. Katin, ada lagi. Bisa jalan sama waktu ada Ibu. Yang ketiga, Ibu, apa harapan Ibu agar pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dapat berlangsung lebih efektif dan benar bagi peserta didik? Terima kasih Katin. Yang jelas harapan saya sebagai seorang guru kelas rendah adalah yang pertama itu anak-anak sudah wajib bisa membaca. Mereka tidak akan bisa betah di kelas ketika mereka tidak bisa memahami apa yang bahan bacaan yang dibaca, seperti itu. Jadi mereka wajib sudah memiliki pengetahuan awal seperti kemampuan membaca yang bagus. Terus yang kedua, dari pihak kami sebagai guru juga harus bisa menyajikan materi
auditori, harus bisa mempertimbangkan gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Karena ketika kita hanya fokus untuk anak-anak yang suka melihat gambar, yang dalam hal ini gaya belajar visual, maka kita sudah mengabaikan, saya sebagai guru sudah mengabaikan anak yang memiliki gaya belajar auditori, di mana saya harus menyediakan bahan bacaan harus lebih beragam. Misalnya ketika menyediakan bahan bacaan dalam bentuk teks, saya juga harus menyediakan bahan bacaan dalam bentuk auditori dan juga bahan bacaan secara LCD, yang anak-anak di situ bisa melihat, bisa memperagakan segala sesuatu seperti itu. Jadi harapannya supaya pembelajaran itu makin menarik bagi siswa SD di SD Pokok Kria 2 itu. Siswa harus memiliki kesiapan awal atau pengetahuan awal yang bagus, contohnya membaca, menulis, dan juga dari kami pihak guru juga tidak serta-merta menyalahkan peserta didik. Jadi kami sebagai fasilitator harus bisa memberikan yang terbaik untuk membangkitkan minat belajar bahasa Indonesia dari siswa-siswi. Ada kata-kata yang tidak Terima kasih kembali juga untuk Pak Katin yang sudah berkenan hari ini hadir untuk mewawancarakan Ibu SD Pokok. Kami pikir ini juga sebagai bekal awal bagi Pak Katin sebagai calon guru, supaya nanti ketika turun lapangan sudah bisa mempelajari seperti inilah kendala-kendala yang kami hadapi di SD Pokok. Terima kasih Pak Katin. Selamat siang. Sudah siang juga. Oh ya. Foto di sini sudah. Foto di sini sudah.